Melanjutkan pembahasan sebelumnya di mana Xiao Yan akhirnya menunjukkan identitasnya yang sebenarnya di hadapan Xiao Li dan yang lainnya. Semua orang di dalam ruangan pun seketika tercengang begitu mengetahui bahwa ternyata sosok alkemis misterius yang mereka takuti itu sebenarnya adalah Xiao Yan. Melihat keterkejutan yang terjadi, Xiao Yan pun sedikit tertawa kaku dan menjelaskan kepada Xiao Li bahwa penyamaran ini terpaksa dia lakukan karena khawatir orang-orang dari Demon Flame Valley mengenali identitasnya sebagai ketua gerbang Xiao. Mendengar penjelasan itu, Xiao Li pun merasa sangat lega sembari menepuk pundak Xiao Yan dengan penuh kehangatan. Namun di situ pandangannya segera teralihkan ke arah dokter peri kecil dan menanyakan siapakah sosok kuat tersebut. Xiao Yan menjelaskan bahwa dia adalah teman baiknya dan Xiao Li bisa memanggilnya dengan sebutan dokter peri kecil. Xiao Li pun seketika bergumam di dalam hatinya apakah adik lelakinya ini memang memiliki ketertarikan yang sangat kuat terhadap wanita. Sebelumnya ada Medusa dan kini muncul lagi dokter peri kecil yang dimana keduanya sama-sama seorang ahli Douzong yang bahkan ditakuti oleh tetua Suqian. Selang beberapa waktu tetua Suqian pun berjalan menghampiri Xiao Yan sembari berkata, "Bocah kecil, tak kusangka kau masih ingat untuk kembali ke wilayah Black Corner." Mendengar perkataan itu, Xiao Yan pun merasa sedikit malu dan menjawab bahwa dia terpaksa kembali lebih lama karena harus melakukan retreat selama 1 tahun untuk melakukan terobosan ke ranah Do Huang. Begitu kata-kata Xiao Yan terdengar, Xiao Li dan juga tetua Suqian pun seketika tercengang dan merasa tak percaya. Meskipun Xiao Li tahu bahwa Xiao Yan telah mencapai puncak Do Huang saat mereka berpisah kala itu, namun untuk menerobos penghalang ke ranah Do Huang tentu bukanlah hal yang mudah. Bahkan banyak praktisi yang terjebak pada tingkatan ini seumur hidup mereka. Siapa sangka Xiao Yan berhasil menembus penghalang ini hanya dalam waktu 1 tahun saja. Kecepatan semacam ini dapat dianggap sangat menakutkan di seluruh dataran benua Doqi. Nah, setelah semua itu, Xiao Yan kemudian memberitahu tujuannya menampakkan diri di mana dia berniat meminta bantuan Xiao Li dan juga tetua Suqian. Xiao Yan lantas memasuki aula untuk menjelaskan semuanya secara rinci. Melihat ada sosok gadis kecil yang mengikuti Xiao Yan, tetua Suqian pun seketika tersenyum menyadari bahwa itu pasti adalah Xian. Xiao Yan memberitahu tetua Suqian bahwa Xian saat ini juga telah menerobos ke ranah Do Huang. Jadi dia bisa berkeliling di wilayah Black Corner dengan bebas. Tentu saja perkataan Xiao Yan ini membuat tetua Suqian lagi-lagi terkejut. Dia sungguh tak menyangka gadis kecil yang selalu mencuri bahan obat di Akademi Jianan kini telah menjadi sosok kuat yang tidak bisa diremehkan. Beberapa saat kemudian, tetua Suqian lalu meminta Xiao Yan agar pergi membantunya mengisi energi Fallen Heart Flame di Menara Qi dikarenakan efeknya telah menghilang setengah tahun yang lalu. Setelah mengatakan itu, tetua Suqian pun mengambil sebuah gulungan dari dalam cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Xiao Yan. Dia menjelaskan bahwa itu merupakan teknik do pedang yang didapatkan Xiao Li di pelelangan sebelumnya. Begitu menerima gulungan tersebut, Xiao Yan pun dapat merasakan perasaan hangat mengalir ke dalam hatinya. Kasih sayang ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh sesama saudara seperti mereka. Melihat adiknya sedikit termenung, Xiao Li pun tersenyum dan mengatakan, "Xiao Yan, kau adalah harapan terbesar yang dimiliki klan Xiao. Oleh karena itu, kau harus tetap hidup dan menjadi lebih kuat. Ini dikarenakan kau adalah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan ayah dari tangan Aula Jiwa." Mendengar perkataan itu, Xiao Yan pun merasa tenang dan segera menyimpan gulungan teknik tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Selang beberapa waktu, Xiao Yan lantas menyapu pandangannya ke arah Xiao Li dan juga tetua Suqian sembari mengatakan bahwa tujuanku datang ke tempat ini adalah untuk meminta kalian agar membantuku merebut salifah tubuh transformasi Bodhisattva. Xiao Li dan juga tetua Suqian tidak begitu terkejut ketika mendengar kata-kata Xiao Yan dikarenakan sejak awal mereka juga sudah menduga bahwa Xiao Yan tampaknya memang mengincar cairan bodi tersebut. Xiao Yan menjelaskan bahwa dokter peri kecil sangat membutuhkan cairan bodi ini untuk membantu menyelamatkan hidupnya. Tentu saja informasi ini sontak membuat Xiao Li serta tetua Suqian sangat terkejut dan segera meminta Xiao Yan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendapat persetujuan dari dokter peri kecil, Xiao Yan lantas mulai berbicara secara perlahan dan mengatakan bahwa gadis yang bersamanya itu memiliki tubuh racun mematikan.
Karena belum pernah mendengar masalah terkait tubuh racun, Xiaoli pun tak terkejut sama sekali dan hanya terdiam sembari mendengar penjelasan Xiaoyan. Sementara itu, tetua Sukian yang mengetahui betapa menakutkannya tubuh racun pun seketika menyapu pandangannya ke arah dokter peri kecil. Menurut catatan dalam buku yang telah dibaca oleh tetua Sukian, pemilik tubuh racun sangatlah berbahaya, bahkan kehadirannya selalu membawa bencana yang merenggut setiap kehidupan di sekitarnya hingga mencapai jarak ribuan kilometer. Tidak heran dia bisa menjadi seorang elit Dozong pada usia yang masih begitu muda. Ternyata semua itu disebabkan oleh tubuh racun miliknya. Dengan kekuatan dokter peri kecil yang terus meningkat, waktu sebelum meletusnya tubuh racun tampaknya hanya tersisa sekitar 2 tahun ke depan. Oleh karena itu, mereka harus bisa mendapatkan salifat tubuh transformasi bodhisattva apapun yang terjadi. Dengan begitu, Xiaoyan bisa membantu dokter peri kecil untuk mengendalikan tubuh racun sepenuhnya. Mendengar perkataan Xiaoyan itu, tetua Sukian pun merasa sedikit ragu dan mengatakan bahwa berdasarkan tubuh racun yang pernah muncul di benua Doki sebelumnya, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil selamat, apalagi sampai mengendalikannya. Selain itu, semakin kuat energi racun yang dimiliki, maka letusan yang dihasilkan tubuh racun nantinya akan menjadi semakin menakutkan. Melihat keraguan di wajah tetua Sukian, Xiaoyan pun segera tersenyum dan berkata, selama dia bisa mengumpulkan semua bahan yang diperlukan, maka dia yakin peluang keberhasilannya sangatlah besar. Namun masalah terbesar yang harus dipikirkan saat ini adalah bagaimana cara mereka mendapatkan cairan bodi, mengingat ada cukup banyak orang yang sama-sama mengincar benda tersebut. Xiaoyan kemudian bertanya kepada tetua Sukian apakah dia mengetahui latar belakang Old Yingsan dan seberapa besar kekuatannya. Menurut tetua Sukian yang sangat mengenal wilayah Black Corner, Old Yingsan ini sejak dulu selalu bertindak sendiri, jadi kemungkinan tidak ada fraksi lain di belakangnya. Sedangkan untuk kekuatannya, setidaknya saat ini dia telah mencapai bintang 4 Dozong. Meski kekuatannya terbilang besar, tetapi selama tetua Sukian dan juga dokter peri kecil bekerja sama, mereka pasti bisa mengalahkan Old Yingsan. Namun jika mereka bertindak terlalu cepat, hal ini hanya akan menempatkan kelompok Xiaoyan dalam situasi yang jauh lebih berbahaya. Mengingat pihak lain pasti akan langsung menyerang mereka untuk merebut cairan bodi. Terlebih masih ada Demon Flame Valley yang harus mereka waspadai di setiap saat. Dengan banyaknya ahli yang mereka bawa, terutama masih ada bantuan dari lelaki berjubah abu-abu yang merupakan seorang ahli Dozong. Tentu bukanlah hal yang mudah jika harus berurusan dengan mereka semua secara bersamaan. Oleh karena itu, tetua Sukian menyarankan agar mereka lebih baik menunggu terlebih dahulu dan bertindak di saat-saat terakhir. Dengan begitu, peluang keberhasilan dalam rencana ini pasti akan menjadi semakin besar. Xiaoli lantas menambahkan dan mengatakan kepada Xiaoyan bahwa dia tidak perlu khawatir Old Yingsan akan melarikan diri, dikarenakan sudah ada anggota gerbang Xiao yang ditempatkan di penginapan tempat dia menetap. Jadi selama Old Yingsan melakukan pergerakan sekecil apapun, kelompok Xiaoyan bisa langsung mengetahuinya. Nah, setelah semua pembahasan masalah tersebut berhasil diselesaikan, suasana di aula pun perlahan menjadi jauh lebih tenang. Xiaoli kemudian bertanya kepada Xiaoyan apa yang sebenarnya terjadi di Kekaisaran Jiama beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya dia sempat mendapatkan surat dari Xiaoding yang mengatakan bahwa aliansi Yan telah diserang oleh 3 sekte besar. Namun dikarenakan saat itu gerbang Xiao sedang bentrok hebat dengan Demon Flame Valley, Xiaoli pun akhirnya tidak sempat kembali ke Jiama untuk memberikan bantuan. Karena dokter peri kecil selaku ketua dalam perang besar itu ada di ruangan tersebut, Xiaoyan pun hanya mengatakan bahwa Xiaoli tidak perlu khawatir, dikarenakan semua masalah yang terjadi telah sepenuhnya diselesaikan. Demi menghindari kesalahpahaman, Xiaoyan pun segera meminta Xiaoli untuk menunjukkan ruangan peristirahatan kepada mereka. Singkat cerita, Xiaoyan, dokter peri kecil dan juga Xian pun lantas diantar oleh seorang pelayan menuju kamar mereka masing-masing. Sepanjang perjalanan, dokter peri kecil pun terus termenung dan memikirkan, jika saja dia tahu bahwa ketua aliansi Yan itu sebenarnya adalah Xiaoyan, tentu pertempuran panjang yang berlangsung selama 1 tahun itu tidak akan pernah terjadi. Beruntung tidak ada kerabat Xiaoyan yang mati dalam pertempuran kala itu. Jika tidak, dia tidak akan memiliki wajah untuk bisa berdiri di samping Xiaoyan seperti saat ini. Nah, selang beberapa waktu, Xiaoyan pun akhirnya memasuki kamarnya untuk beristirahat.
Sesampainya di dalam, Xiaoyan lalu menyapu pandangannya ke arah cincin penyimpanan yang terpasang di jarinya. Dia lantas sedikit tersenyum dan segera mengeluarkan mayat Magical Beast tingkat 7 yang didapatkan dari pelelangan sebelumnya. Selanjutnya, Xiaoyan pun berjalan mendekat ke bagian sayap Magical Beast tersebut dan berniat untuk mempelajarinya. Begitu Xiaoyan mengerahkan energi spiritual miliknya untuk mengecek bagian dalam kerangka, tiba-tiba saja dia seakan tersedot ke dalam pusaran tornado yang sangat kuat. Seketika persepsi spiritual Xiaoyan pun lenyap hingga membuatnya kembali tersadar. Xiaoyan sungguh tak menyangka mayat Magical Beast tingkat 7 itu ternyata masih mampu menyimpan afinitas angin yang sangat kuat di dalamnya, walaupun sudah mati dalam kurun waktu yang terbilang lama. Jika benda ini digunakan untuk menyempurnakan teknik do terbang milik Yan Luotian, fondasi yang dihasilkan pasti akan melampaui ekspektasi yang Xiaoyan harapkan. Untuk mempersingkat waktu, Xiaoyan pun bergegas memotong kerangka sayap tersebut dan dipisahkan dengan bagian tubuh lainnya. Di situ, Xiaoyan masih merasa penasaran dan mencoba mengamati bagian tubuh yang tersisa untuk menemukan apakah ada harta berharga yang tersimpan di dalam kerangka tersebut. Namun karena tak menemukan apapun bahkan setelah memeriksa di bagian kepala, Xiaoyan pun akhirnya menyerah dan memilih untuk mengolah kerangka sayap yang telah dia potong. Meski tidak bisa menemukan harta lainnya, tetapi bagi Xiaoyan sepasang sayap ini sudah cukup untuk mengembalikan semua biaya yang telah dia keluarkan. Tepat ketika Xiaoyan akan memulai proses tersebut, Xian tiba-tiba masuk ke dalam kamar Xiaoyan. Tampaknya aroma dari mayat Magical Beast ini sangat mengganggu Xian sehingga dia pun tak bisa menahan diri untuk mencari sumber aroma itu berasal. Begitu mengamati kerangka yang tergeletak di hadapan Xiaoyan, Xian tampaknya tertarik dengan bagian kuku mayat tersebut dan tanpa basa-basi dia pun langsung segera memotongnya. Setelah itu dia pun meminta Xiaoyan untuk memurnikan bagian kuku yang telah dia potong itu menggunakan api surgawi. Tentu saja permintaan Xian yang begitu mendadak ini sontak membuat Xiaoyan tidak bisa berkata-kata dan memikirkan sebenarnya apa yang ingin dia lakukan dengan kuku Magical Beast tersebut. Sesaat kemudian Xiaoyan pun menuruti permintaan Xian dan mulai mengeluarkan api hijau giok di tangannya. Setelah pembakaran berlangsung selama lebih dari 10 menit, Xiaoyan pun dibuat terkejut begitu melihat bagian kuku yang sedang dia bakar tiba-tiba berubah menjadi semacam duri berwarna hijau merah yang berukuran cukup kecil. Kejadian misterius ini membuat Xiaoyan menyadari bahwa tampaknya Xian mengetahui harta berharga yang tersembunyi di dalam kerangka mayat tersebut. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan pun menghentikan pembakaran api surgawi di tangannya dan secara perlahan menaruh duri kecil itu ke atas meja. Seketika meja yang terbuat dari kayu itu pun hancur berkeping-keping. Ketajaman yang dihasilkan dari duri kecil ini pun sontak membuat Xiaoyan terkejut bukan main. Di situ Xian lantas memberitahu Xiaoyan agar segera memurnikan potongan kuku yang tersisa. Ternyata Xian berniat menggunakan duri tajam itu untuk membuat sebuah sarung tangan yang akan dijadikan sebagai senjatanya di masa depan. Begitu mendengar keinginan Xian, Xiaoyan pun semakin yakin bahwa mayat Magical Beast ini pasti menyimpan rahasia yang jauh lebih besar. Namun sebelum itu dia harus menuruti permintaan Xian terlebih dahulu jika ingin mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Singkat cerita, Xiaoyan pun kembali mengeluarkan api hijau giok di tangannya dan segera membakar semua potongan kuku yang tersisa. Setelah pembakaran berlangsung setengah jam lamanya, Xiaoyan pun akhirnya berhasil memurnikan potongan kuku Magical Beast tersebut dan menyerahkannya kepada Xian. Sesaat kemudian, Xiaoyan lalu melirik ke arah Xian dan bertanya bagaimana dia tahu sepotong kuku bisa berubah menjadi sebuah duri tajam setelah dibakar dengan api surgawi. Di situ Xian sedikit merajut alisnya dan mengatakan bahwa dia tidak terlalu yakin dikarenakan semua yang dia lakukan sebelumnya hanya terjadi berdasarkan insting binatang buasnya saja. Xian lantas memberitahu Xiaoyan untuk membakar mayat tersebut dengan api surgawi. Dia yakin Xiaoyan akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Begitu mendengar perkataan Xian, Xiaoyan pun tak menunjukkan keraguan sedikit pun dan langsung membakar bagian tubuh mayat Magical Beast tingkat 7 yang ada di hadapannya itu. Di bawah tekanan suhu panas yang dipancarkan api surgawi, tubuh mayat itu pun akhirnya berhasil diekstrak secara perlahan dan berubah menjadi 5 tetes darah berwarna hijau merah. Xiaoyan pun dengan cepat mengeluarkan botol giok dan segera menampung cairan darah yang sangat berharga itu. Dengan perasaan gembira, Xiaoyan pun perlahan menghirup aroma darah yang baru saja dia dapatkan untuk mengetahui khasiat apa yang terkandung di dalamnya.
Setelah diperiksa, ternyata cairan darah ini memiliki efek khusus yang dapat memperkuat kekuatan fisik seseorang. Tentu saja hal ini membuat Xiaoyan semakin bersemangat mengingat kekuatan fisik seseorang pada umumnya hanya bisa ditingkatkan dengan mengandalkan bakat dan usaha yang mereka lakukan. Siapa sangka mayat Magical Beast yang sempat dianggap tidak berharga oleh semua orang ternyata menyimpan harta karun yang begitu banyak. Menurut Xiaoyan, 5 tetes darah yang dia dapatkan ini seharusnya memiliki nilai yang setara dengan sepasang sayap tulang yang akan Xiaoyan gunakan untuk menyempurnakan teknik do terbang milik Yan Luotian. Selain itu, Xiaoyan yakin selama dia berhasil menyerap seluruh cairan darah tersebut, kekuatan fisiknya pasti akan meningkat drastis. Namun dia harus mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan penyerapan untuk menghindari terjadinya efek samping yang akan membahayakan tubuhnya. Sesaat kemudian, Xiaoyan pun perlahan pulih dari kegembiraannya. Setelah pembakaran yang dia lakukan, kini hanya tersisa bagian kepala dari mayat Magical Beast tersebut. Seketika, Xiaoyan pun menjadi sangat bersemangat dan yakin bahwa tengkorak kepala ini pasti menyembunyikan monster core atau inti monster di dalamnya. Kegembiraan pun sekali lagi melonjak di wajah Xiaoyan. Dia sungguh tak menyangka monster core dari Magical Beast tingkat 7 yang hampir menerobos ke tingkat 8 benar-benar akan jatuh ke tangannya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.